Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta nikmatnya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul masing-masing ya di sini dan di sana. Pastinya kita menyaksikan bertemu dengan gurunda kita. Kita akan sama-sama menerima transferan ilmu dari gurunda kita yang sudah lama. Saya pribadi baru ketemu lagi di sekarang. Tahun ini ya? Ustadz, ya. Alhamdulillah. Ustadz Imam Nuryanto. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Kang Buni Aspian juga kita baru kemarin ketemu lagi pas live-nya Zoom ya kemarin ya. Oh, LC, iya. pas LC. oh betul. Waktu kemarin Iya, baru iya. lulus. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Kang Buni sendiri sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat walafiat. Di masa pandemi nampak makin apa ya? Ini sebentar Makin saya yang subur. nanya. Saya yang nanya. Makin subur alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi ini alhamdulillah nih Kang Buni. Ini jadi settingan baru, settingan baru. di sini ya, biar mungkin teman-teman yang di rumah, sahabat Simon di rumah Serasa di juga pantai ini. bisa nge-refresh gitu kan, jadi tampilan kita ya. Dan juga jangan lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pik, apa yang lagi lo rasain? Katanya lagi galau karena kenapa gitu? Galau kalau masa-masa Usia. kayak gini mah. Usia 25 tahun belum dapat ada tanda-tanda. Nah, itu kayak belum ada Hilal gitu ya. Hilal. Gitu. Gimana? kayak hidup masih gini-gini aja Gitu gitu. ya, belum bisa ngebahagiin orang tua Belum bagian ya orang kan. tua, Gitu. pulang ke rumah nggak Gimana ada yang gitu. Uang belum banyak belum ya. banyak. Gitu, banyaklah permasalahan hidup Ya. ya. Tapi kadang-kadang kita kalau misalnya saya nih, kalau misalnya lagi mumet gitu masalah duniawi gitu ya, kan biasanya kita refreshing nih. Ya. Nah, biasanya kalau Opik ngapain kalau refreshingnya? Duh, kalau pusing soal kehidupan, nonton. Pusing ya? Nonton. Pusing. Nonton. Nonton apa? Nonton film Iya, dong? film. atau Bukan series drakor. atau series, Oh, series. Ya. Atau series gitu. Kalau misalnya saya adalah jalan-jalan belanja misalnya atau enggak makan gitu kan, makan enak gitu biasanya. Nah itu biasanya suka lumayan ya, Ya. lumayan ya. Lumayan. Tapi nggak menyelesaikan masalah nih Stad ya, kadang-kadang Cuman sesaat. Makanya Betul. ada bahasa dulu populer jangan lupa bahagia ini. ya. Emang kadang-kadang suka lupa bagi Karena Stad. begini masalahnya orang kan tadi gundah gulana sutrisna gitu. Stres. Ya kan? Orang stres tuh gara-gara apa? Dia nggak bahagia kan? Iya juga benar Stad. Berarti orang yang dikejar selama ini mencari apa? Bahagia. Orang tuh pengen semuanya pengen bahagia. Kan orang namanya stres tuh kalau orang bahagia stres mah. Enggak Enggak. lah. Orang Insya Allah. bahagia nggak akan stres kayak beliau itu kan kalau bahagia mau stres kan ciri-ciri orang yang tidak bahagia itu kan istilahnya hidupnya nggak terarah. Kemudian tadi kalau beliau mau ketinggalinnya bahagia karena memang kelihatan lah sebesar ini maksudnya lah. Emang kelihatan banget ya. Kalau kata nambah orang sudah bunga, bunga. Emang kembung kelihatan kembung di banget. tengah. Kelihatan banget kan? Ini salah pakai baju. Jadi sebenarnya kayaknya. kebahagiaan tuh adalah kalau bahasa saya itu lapangnya dada, lapangnya hati, ketenangan gitu kan. Makanya kenapa orang yang belum berjodoh cenderung nggak terlalu bahagia kayak beliau kan. Tadi kan ngeluh kan, Iya. balik ke Ima, wanu ngatukeun gitu. Enggak cuman beliau yang di sini Oh, juga Stad. ini. Ini ya kan. Non eta masih Ini jomblo. di Oh, sini ini. banyak yang masih jomblo di sini nih, Oh, gitu. teman-teman kita, sahabat shift semua. Hari ini ya. yang dari sebelah sini juga sama ini. Sama. Nah, makanya kalimatnya kan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu itu lahir istilah namanya sakinah. Sakinah, Sakinah mawadah itu warahmah. tenang. Oh, jangan dulu di bawah Oh, itu. jangan dulu ya, jangan. Sakinah itu apa? Sakinah itu tenang. Tenang. Nah, nyaman. Makanya rumah disebut maskan atau asakan, dan asakan bahasa Sunda ya. Badan meser asakan ya. Rumah itu dalam bahasa Arab disebut maskan. Maskan itu tempat di mana, makanya di bahasa Indonesia rumah itu diartikan apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal betul. Artinya tempat dia tinggal. Ya. Tempat berdiam diri. Bahasa orangnya kediaman. Kediaman, Ya. kediaman. Kediaman tuh melambangkan ketenangan. Kemanapun dia beraktivitas, kalau punya rumah, punya maskan, dia akan tenang di situ. Kemanapun Buni pergi kemana-mana, udah pulang ke rumah tenang. Itu namanya sakinah.
Makanya disebut maskan atau as-sakan. Nah, kita lihat sebetulnya bahagia itu letaknya di mana. Makanya kalau harta nggak semua orang dapat. Contoh gini lah. Tapi bisa bikin bahagia, Nah, benar. contoh orang Harta tuh, betul. ya. Oke, kita Benar, coba bahas ya. Sob. Orang ada yang keluar pagi, Ya, pulang malam. betul. 5 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan tiap hari orang pergi pagi pulang malam. Dapat uangnya sama nggak? Beda-beda. Kan ada yang Allah akan bagi seseorang itu rizki itu beda-beda. ya. Dulu pernah kita bahas, tiap orang tuh punya 2 pintu di langit. Pintu tempat turunnya rizki, Ya. pintu tempat naiknya Naiknya amal. amal, betul. Makanya ada bahasa Jerman tuh, rizki mual pahili-hili, bagja mual paala. Maaf. Jerman Mohon maaf. kasih sian. Oh, translate-nya. Bukan bahasa Jerman itu. Bahasa Sunda. Translate, Ustaz. Rizki tidak akan pernah tertukar. Eta lu sepanjang-panjang etanya jadi gimana gak enak. Jadi rizki mual pahilili estuning bagja mual paala, bahwa rizki dan kebahagiaan itu tidak akan pernah tertukar. Artinya nggak semua Allah akan kasih rizki yang sama. Tapi Allah menjanjikan akan memberikan kebahagiaan walaupun rizki yang dikasih beda-beda. Saya kasih contoh gini. Andai penduduk di muka bumi ini Allah kasih rizkinya sama besarnya, bahagia Ya. nggak? Enggak, kemarin. Bahagia Oh, dong. bahagia. Bahagia ya? Bahagia, Oh. bahagia. Seluruh Indonesia ini semuanya dari mulai anak yang baru lahir sampai nini-nini kolot yang maut kabeh di pasian rizki 2 anak semuanya 1 miliar. Bahagia nggak? Bahagia dong, Oke, kaya bahagia. semuanya. Kaya semua ya. Yeay. Satu saat mau Tapi- masak nih. Ya, Mau masak. Kira-kira kemana datangnya? restoran atau enggak? Ke warung, kan Warung. mau masak. Masak. Warung tutup. Males saya mah dagang lagi. Ngapain di rumah udah punya 1 miliar? So. Ngapain nggak warung nih di rumah sudah punya 1 miliar. Datang ke pasar. Angkot nggak ada. Megat angkot, mang. Eureun, kata si mang teh. Naon saya mah lagi rally. Mang udah berhenti jadi tukang angkot. Ngapain ngangkot lagi? Apa? Bayar nasetik, bayar lompat. Saya betul tinggali 1 miliar. Kang ulang oke kan? Lempang tak ke pasar. Ternyata di pasar semua sudah hancur-hancurin. Udah hari ini saya udah punya uang 1 miliar, udah nggak ada yang dagang sayur lagi. Bingung kan? Cari ke restoran, tutup. Capek. Restoran kadang-kadang darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Sekarang mas saya mau cari usaha lain. Bingung sok. Datang ke dokter misalkan, dokter udah pensiun saya mah di rumah udah punya 1 miliar. Jadi susah. Makanya bahasa Allah itu gini. Ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Ini yang kadang-kadang membuat kita nggak bahagia tuh. Karena tadi gini, kita kadang-kadang nggak contoh ya. Punya teman seangkatan, Opik itu. Yang satu berhasil, nikahnya cepet, dapat kerjaan cepet, punya mobilnya cepet. Padahal baheula lagi lulus nanti dibantuan ke Opik. Iya. Banyak Ya yang Allah. gitu, Ustaz. Gitu ya, iya. Lulus nanti ke Opik dibantuan teh, tapi dia lebih sukses. Tek gendok, teh mikiran, ya Allah apa sih yang salah gitu kan? Aku teh pada paling rajin ke Alatif, paling rajin ikut kajian. Aku juga banyak nyuksesin orang, tapi kok akunya sendiri kok seperti ini? Kan khawatir teh. Opik teh gitunya. Nah, makanya kalau kita ngukur ya kebahagiaan di situ itu salah. Makanya kalau tadi contoh aja, semua orang dibuat kaya, nggak akan ada yang bahagia. Karena kalau orang semuanya banyak uang, ada orang kaya nggak disebutnya. Enggak juga. Adanya orang kaya gara-gara apa? Orang miskin ada orang miskin. Kabeh kasep, mulai nu kasep. Maka Budi harus berterima kasih kepada Opik. Lebih kasep dia. Aku yang Kata siapa? Ini laku ini belum. Nah, Kasep Maksudnya mah. itu. Kasep etak pembuktiannya udah nikah apa belum? Laku apa enggak? Ulah nikah tadi Aduh. GGS. apa, Ustaz? Ulah teh. Nah, jadi pohon deui teh. Nah, kembali tadi bahwa Allah berfirman ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah? Kemudian di situ nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang memberikan kehidupan mereka itu di dunia ini. Nah, satu ya, catat bahwa kami Allah di sini yang membagikan kehidupan di dunia ini. Bahasanya ma'isyah. Kan kita Abdi menyari ma'isyah tuh kehidupan artinya gitu. Maisha. Jadi kami yang membagikan kehidupan mereka itu di dunia ini. Kemudian
wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian derajatnya atas yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya satu sama lain bisa saling memanfaatkan. Jadi Allah lebihkan satu sisi orang tuh, Allah kurangi orang yang lain. Dalam kalimat yang lain, Allah tuh yabsutu rizqo, Allah memperluas rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah persempit rizki bagi Allah yang Allah kehendaki. Dulu pernah kita bahas, Allah itu indikator Allah mencintai bukan diluaskan atau disempitkan urusan rizkinya. Jadi misalkan kalau dompet kerkandel sampai susah dilipat dan banyak, badan lagi sehat, oh Allah tuh lagi seneng ke kita. Satu saat orang geringan, dompet teh yang boro-boro dilipat tuh gampang. Kenapa? Dalamnya nggak ada yang bisa keluar, yang di luar nggak ada yang bisa masuk ke dalam, lockdown. Digulung bisa Ustaz. Ya sampai nggak bisa digulung. Dalam mau dikeluarkan KTP unggul kanal gitu, KTP jeung SIM. Nah, apakah ketika kita dipersulit hidup, dia kebayang tadi kan jomblo, udah jomblo teh wajah juga nggak terlampau bagus misalkan. Terus Bukan kerjaan yang lain. Ya, contoh nggak apa-apa. Contoh. Kan nggak serius ya. Jadi serius juga nggak apa-apa. Oh, serius juga. Ini bagian dari ujian Aku ini. aminin loh. Tapi bukan doa ini, kenyataan memang. Contoh. Satu, jomblo. Dua, tuh buka duitnya. Contoh. Kalau buka duit mau ngasih tinggi dia mah. Tuh. Terus ganteng juga nggak terlampau maksimal lah Ya, gitu kan. standar, Kemudian kerjaan juga nggak jelas gitu. Nah, apakah ketika kita dalam posisi semacam ini, itu kan yang membuat gundah tuh kan Allah benci. Apakah Allah sedang benci kepada kita? Kan bukan. Tapi kan Jadi, sedih, Ustaz. ya memang ketika kan orang ya Allah meniru al-watiru. Iya. Orang itu tuh al-watiru itu hidupnya al-watiru tuh apa ya? Itu Kasihan. kasihan. Oh, itu bahasa Arab, Ustaz. Oh, bukan. Watir. Oh, bukan. Dari wataru yuwatiru, watiron gitu. Jadi ketika orang sedang dalam keadaan sulit, apakah Allah sedang benci? Saya tanya, Nabi Muhammad bahagianya kapan? Kalau kita ikut ukuran dunia, sok bahagianya berapa lama? 10 tahun di Mekah. Yang Muslimin jelas, ya? boro-boro Nabi itu jadi orang kaya, hartanya pun habis. Iya. Makanya ada satu nanti yang kita ambil pelajaran juga dari bab Isra dan Mi'raj ya. Ini Rasul tuh 10 tahun luar biasa sebelum beliau kehilangan sosok Khadijah dan Abu Thalib. Kalau sekarang dai sekarang jadi dai teh barengan. Orang kaya-kaya. Ih, Pada pengen kan? Iya. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ya Allah. Selamat. Alhamdulillah. Amin. Orang tuh pengen kan sekarang. Ya, amin. Apalagi ngeliat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Han pada pengen gitu kan. Kebayangkan penghasilan sekian bla 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 gitu. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW kebalik. Rasulullah dari pengusaha sukses loh. Jadi dulu bukan Rasul ya, Muhammad dulu. Muhammad tuh jadi pengusaha sukses sebelum diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat jadi Rasul, beliau nggak akan jadi pengusaha lagi kan. Beliau tidak dagang lagi ke pasar. Tapi apa? Hasil dari selama ini dia kumpulkan hartanya. Jadi pengusaha sukses bersama Khadijah. Ketika Allah pilih beliau kemudian menjadi Nabi Al-Mustafa itu terpilih. Nabi, ya, segala Rasulullah, utusan Allah. Maka si dananya itu hartanya habis. Luar biasa. 10 tahun di Mekah. 13 tahun malah di Mekah itu. 10 tahun tuh kali kehilangan istri dan pamannya. 13 tahun di Mekah. Lalu kemudian hijrah ke Madinah. Jadi kaya nggak? Tidak juga. Tidak kaya. Artinya selama 10 tahun luar biasa kan. Apa istilahnya kehidupan Nabi dari mulai kan ada gambaran Rasul itu pernah si perutnya itu diganjel pakai batu. Itu di mana? Di Mekah apa di Madinah? Sampai gambaran ya, ulah kabayang Rasul tuh istana megah gitu. Contoh, ketika Rasul mau sholat, kaki Aisyah menghalangi. Ditepak ku Rasul teh. Ditarik. Kebayang berarti kamar Rasul segede gimana? Enggak kayak sultan di kita kan. Wah, enggak. Rasul itu seperti itu. Bahkan ketika beliau wafat, beliau punya hutang ke orang Yahudi itu 30 sok gandum. Yang beliau bahasa Indonesia sudah mengaborahkeun,
menggadaikan baju besi. Sampai dalam kitab Fathul Bari itu ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang kemudian menebus baju besi. Jadi kalau ngitung-ngitung bahagia kaitan harta tadi, apalagi tadi traveling, kapan Rasul travelingnya? Mantai gitu, Rasul kayak Kang Inong gitu. Mantai gitu. Surfing ya. Surfing. Tuh, Rasul mah paling balap lari jeung Aisyah gitu kayak. Jadi ulah kebayang Rasul teh kemana gitu Liburan gitu ya. ke Istanbul, ke Turki, main-main. Tuh, Rasul mah traveling yang terjauh yang Rasul pernah laksana tuh ke Palestina. Itu traveling 1 malam itu pun gitu. Terus yang paling luar biasa travelingnya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Nah itu kan. Yang lainnya travel Rasul itu ketika terjadi perang, ke Tabuk, kemana itu kalau Rasul itu keluar itu mesti dalam misi dakwah. Jadi keluarnya Rasul misi dakwah. Makanya bahagia kita mah kalau letaknya di harta, justru tadi saya gambarin. Justru aneh ya. Kan orang kadang-kadang nyangka, ini kan bagi orang yang nggak punya uang, bahwa bahagia itu di harta. Saya pernah sampai lo di sini ya. Ingat ketika Allah lebihkan seseorang satu nikmat, Allah akan kurangi nikmat yang lain. Iya. Percaya deh. Kalau Allah lebihkan orang satu nikmat, Allah akan kurangi nikmat yang lain. Buni misalkan sekarang kan MC nggak begitu kondang-kondang banget kan. Penghasilannya ya kan nggak begitulah, buktinya saya tanya anak saya kita harapan jauh jeng siapa Indi Baren zaman atau Raffi Ahmad kan jauh kan. Taruhlah sekarang, nah ini kan begini kan, nanti satu saat Buni selepa dengan Raffi Ahmad. Amin, insya Allah. Pengen Ya doa aja yang baik kan, gitu kan. kan kebayang tuh jadwalnya padat, uangnya banyak, tapi akan ada satu nikmat yang kurang. Mungkin bisa datang ke dia. Iya. So, percaya deh nanti. Bun, mau nggak mandu lagi di sip? Aduh, aku lagi ini nih sibuk nih. Nanti aja susun jadwal kan gitu kan. Susah. Sekarang juga gitu dah. Makanya ini kan belum apa kan? Nah, yang sebelum dari iya coy, kan? jangan. Tapi saya kan nggak lagi berbicara jelek. Iya. Saya bilang ketika Allah lebihkan satu sisi, Allah kurangi sisi yang lain. Waktu ya, Ustaz ya. Tadi waktu mau kajian susah kan, aduh sekarang lagi di booking di SIP aja sekarang agak susah. Kenapa? Ini belum beken, kapan belum beken banget, wah hesya itu gitu. Qadarullah, Ustaz. Makanya saya sih nggak terlalu pengen beken banget, laku banget gitu. Jadi sieun teu ngeunah dahar sampe. Malu. Nah, terus nanti uangnya banyak luar biasa karena mustahil orang diem di rumah, ongkang kaki, komo air odo dia, uangnya banyak nggak mungkin kan? Mesti dia tersita waktu buat keluarga. Pergi pagi pulang tuh bukan malam lagi, udah luar biasa lah. Mohon maaf, punya pasangan hidup istri anu gelis, oke mau bisa kacabak-cabak acan. Kenapa kan dia pulang ke rumah larut malam tidur, ya. Pagi-pagi berangkat lagi, duitnya memang luar biasa, kebeli motor BMW, lain bebek merah warnanya, kebeli motor ini, mobil yang mewah gitu kan. Oke lah itu tapi bahagianya kurang. Rumahnya gede, tapi dia pulang cuma numpang tidur 2 jam 3 jam berangkat lagi. Ada yang Ini Allah kasih nikmatnya yang kurang. YouTuber kayak bahagia kan? Wah bagus ya, penghasilannya gede, dia followernya sudah hampir jutaan. Subscriber. Ya itulah subscriberna itu sudah nyampe jutaan, 10 juta ke sana. Bisa nggak orang yang dia contohlah subscribernya 10 juta, ngontennya sebulan sekali? Enggak sih, Ustaz. Tiap hari mikir konten terus. Iya. Stres tuh, terus sampai ada orang yang bela-belain. Kalau saya suka nonton konten-konten yang alam itu ya, ternyata luar biasa capek tiap hari terus pulang pergi ka leuweung eta. Itu kadang-kadang 3 hari hanya untuk satu konten, hanya 2 konten saja. Sementara harus terus konten begitu. Oke, duitnya banyak, tapi apa? Luar biasa capek. Waktu jangan ngaji. Makanya saya ngobrol sama Pak Polisi ya, Pak Polisi yang pangkatnya rendahan. Pak, kenapa tidak kayak orang lain? Ya saya juga sama. Kakak itu sekarang alhamdulillah Kapolres, dia cuman kamu sekolah lagi atuh. Dia cuma saya jawab begini.
saya kalau pangkat tinggi takut nggak bisa ngaji gitu. Oh, Masya Allah. Ada Kalau staff. pangkat tinggi takut nggak bisa Ngaji. Kalau saya mah ini bagian patroli kuring-kuring ada pengajian parkirkeun naik ikut ngaji saja Sambil ngontrol. keluar dari sambil ngontrol gitu. Kalau petinggi kan nggak mungkin ya. Susah. Makanya Betul. uangnya gede, uangnya banyak, belum tentu dia nikmat di satu sisi, Allah kurangi nikmatnya yang lain. Makanya mereka mencari, kan kita mah kelihatan ini bahagia ya banyak uang. Mereka mencari kebahagiaan yang lain. Makanya jangan kaget. Ada yang mengkonsumsi obat-obatan, ada yang nyabu. Kenapa? Nyari apa coba? Tenang. Nyari ketenangan, nyari bahagia. Malam-malam kadang-kadang Dugem. ting naon gitu nya. Dugem Ustaz. Eta ikut dugem itunya ngapain coba? Nyari bahagia. Orang nyari bahagia sampai segitunya gitu. Makanya padahal kalau kita nyari bahagia salah. Cari bahagia itu kepada Sang Pemberi kebahagiaan. Iya. Allah yang membuka kebahagiaan itu. Karena ternyata saya pernah lihat ya podcast seorang artis gitu, dia jadi anak band tuh luar biasa populernya kan. Kemana-mana orang minta potret. Ternyata risih. Nah, saya juga sampai sekarang Banyak Ustaz ya? lain. Saya mah risih aslinya kalau ada yang minta foto. Saya begitunya. Kadang-kadang saya nggak terlalu nyaman aslinya. Nggak terlalu nyaman kalau ada orang-orang tuh minta foto. Saya mah malu aslinya. Saya malu kalau ada orang minta foto. Itu siapa saya gitunya? Seleb lain gitu. Ada istilah nama. Jadi tapi kan itu bukan artis. Kalau artis luar biasa. Datang hayang ngabasos kan gadenya datang kabayang Om Buni yang di TV itu ya kabayang kan kita sama keluarga ya Allah minta foto heula keur ngadar baso kieu kan kaganggu. Belum lagi kalau anak band tuh touring Ya. 15 kota sampai full jadwal tuh setahun tuh luar biasa. Itu nggak ada istirahatnya. Oke populer tapi jenuh dia ngelihibur orang kan. Ya. Orang ingin ngebahagiain orang seolah-olah enak ya, bahagia ya, penghasilannya gede sekali manggung 100 juta misalkan. Tapi ternyata ketika tanya, saya nggak bahagia. Saya nggak dapat kebahagiaan, ketenangan. Beberapa kota saya nyanyi cuman itu doang. Itu kan? Jenuh nggak? Orang nyanyi itu lagi. Cenat cerut deui gitu. Jadi orang tiap kota cenat cerut karena dia kan sekarang mah punya single cuma satu bisa populer ya. Kalau viral ya. Misalnya singlenya cuma cenat cerut doang gitu kan, yang lain mengcover lagu yang lain. Teh udah bosen atuh. Sok kebayang 10 kota kita hanya ngebawain lagu itu juga. Geus bosen cenat cerut ganti ke cinet-cinet gitu naon cenat cerut eta. Naon sih judul asli itu naon? I heart you. I heard you. I heard you but girl. Itu mah slang Oh, dong. slang. I love you but I hate you. Itu mah. I love you but I hate you. I love you. Nah, artinya orang kadang-kadang tadi menyangka itu teh bahagia banyak uang, padahal mereka itu belum bahagia, nyari kebahagiaan yang lain. Maka jangan salah. Udah penat nih naik gunung, ya kan? Mencari kebahagiaan, refreshing. Ada yang mantai kayak Mang Inong gitu kan. 1000 orang sini kemana-mana bikin konten apa, pengenlah refreshing. Nah, gitu kan refreshing. Salah nggak salah saya bilang. Tapi kebahagiaan hakiki itu nggak di situ. Orang kan tadi jenuh dengan pekerjaan. Udahlah orang liburan. Kuliner dulu, ya, kan? itu aku tuh. Oke, Aku banget kuliner nih. makan. Beres. Masya Saya tanya, nikmatnya makan berapa menit? Ya, Berapa setengah jam lah. Kalau all you can eat kan. Oke lah, setengah jam. Misalkan all can you eat? All you can eat. You can eat. All you can eat. Iya, Setengah jam. setengah jam lah ya. Aya kan salah Siam lah. satu iyalah anu nu segala aya tuh aya lalap segala diabuskeun teh kadinya tong nyebutkeun we ke bisi promo dari merek Jangan. gitu nya. Bro, kan itu setengah jam. Oke lah kan biasanya kuota 2 jam tuh. Iya, betul, 2 jam, Ustaz. Saya tuh dari dulu tanya kalau sama istri paling malas kalau makan harus ngantri. Orang becek urang dadar kudu ngantri. Bukan duit ieu gitu. Emangnya orang fakir miskin kudu kieu. Saya tuh paling malas kalau masuk ke satu rumah makan ya harus top, ngantri. harus ngantri gara-gara topnya. Iya. Asa fakir miskin ini ngantri dahareun gitu. Sok orang 2 jam bahagia gitu kan. Pulang duit. Naon? Duit. Iya, benar. Karena sapuan segi 250.000. Mahal kan? Jangan nu gede duit ya. Satu, nu katilu mules segala
segala asup kan. Kemerdekaan. Nah, artinya paling bahagianya 2 jam, pulang ke rumah stres deui, biasa deui. Terus orang tadi bahagia katanya ada di traveling, oke lah. 3 hari ke Pangandaran, 3 hari ke Batu Karas, seminggu bahagia kene. Orang masih ngobrol-ngobrol masalah tadi travelingnya kan. Wah, aku teh main kesini masih namanya paling seminggu kesananya rieur deui. Bahkan tadi bener ya duit teh akan duit habis itu. Termasuk tadi orang bahagia di harta, kata siapa? Makin banyak harta, proteknya makin tinggi. Kan tadi satu waktu makin berkurang. Nah, ada cerita ini Maya. Seorang anak yang dia, ayah dapat gaji berapa sih? Saya mau membeli waktu ayah. Kenapa? Anaknya tarapanggi. Sampai ke luar biasa. Anaknya nggak pernah ketemu sama bapaknya. Kenapa? Ku sibuk-sibuknya. Jadi tadi Allah kasih kenikmatan satu sisi, Allah kurangi nikmat yang lain. Orang punya harta, sok dulu ketika belum punya motor, pagar taruh ditutup-tutup aja. Bisa kan? Lupa ngunci. Sok kalau ke masjid pakai sendal butut, tenang tah teh. Tenang. Coba Nike. Pernah di sini kan ada yang ngadu ke dulu tuh, ada yang laporan waktu pengajian tuh sepatunya hilang. Kira-kira sepatu harga sabaraha? Dah harga 50.000 jeung 100.000 moal dilapor. Pasti nu mahal kan? Nike asli. Urang mah lain Nike Nike. Nike pakai U teh Nike. Jadi orang tuh pakai sepatu makin mahal, makin tegang. Pakai motor, dulu temen saya tuh bahagia banget ya, datang ke rumah saya tuh pakai motor Vespa. Pakai motor Vespa itu diparkir depan rumah kan, pinggir jalan tuh, waktu di Sukamiskin tuh pinggir jalan, plus dengan kunci-kuncinya. Antepkeun, sudah diparkir dengan kunci-kunci biarin. Eta kamu tuh dicabut kuncina. Alah, orang nyabut kuncina ge hese. Kamu enggak takut ada yang ngambil? Nu boga yang punyanya susah menyalakan. Ya jago lamun bisa ngahubungin motor saya. Digujur main susah sekali. Makanya sebelum bisa kapaling udah ketahuan dulu gitu. Didorong cobi we dorong. Berat ya dorong lagi. Makanya dia biarin, tenang, tapi ganti motor baru. Mam, nitip ya kemana motornya? Aing hati di sebenarnya sejalan beda gitu. Nah, artinya kalau orang bahagia di harta itu kadang-kadang menyiksa juga. Gitu. Makanya nyari bahagia itu kepada zat yang memberi kebahagiaan. Gitu. Makanya saya pernah dulu mah ada program dulu ya. Saya waktu ke Ngora ke kasep-kasepna ada namanya. Sekarang juga masih atuh. Iya sih sesana. jadi begini. Dulu tiap Ramadan tuh kita ada program tuh ke daerah terpencil. Ngasih bantuan gitu. Kadang-kadang dulu ke daerah Taraju kemana itu. Luar biasa teman saya. Gunung Halu gitu. Jadi saya seneng sekarang kemarin gara-gara pandemi kita ada punya program datang tak diundang pergi nggak diantar. Ih, serem dong jalan. Ya kan kita datang ke kampung-kampung, gitu, bawa Diundang, Quran, bawa makanan. Udah kita adakan taklim di situ, pulang udah nggak diantar, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Paling kita calling aja, siap gitu. Itu udah ada. Nah, kita menemukan ada satu keluarga rumahnya itu pakai bilik lah. Bilik itu apa bahasa Indonesianya? Bilik itu apa ya? Sorry, wait. Bilik itu apa ya? Kayak saung gitu. Bukan bilik. Bukan jerami, apa sih? Anyaman bambu. Rumahnya dari ada anyaman bambu begitu. Dia bilik anaknya tuh 8. Pekerjaannya cuman buruh tani. Anaknya 8. Hiburannya radio ini. Ini teman-teman radio ini. Ini keren nih radionya, makin keren nih. Jadi dia bilang, jadi kadang tapi nggak kelihatan roman-roman sedih gitu. Pagi-pagi teh makan apa namanya kulub sampe atau singkong. Ngobrol. Bah, kelihatan abah meli bahagia. Naon deui abah mah cenah hirup. Anak 8. Radio, jadi radionya tuh kalau nanti teh kalau misalkan siang ya, dibuka baterainya dijemur. Dicas ya. dijemur, dipasangin lagi. Naon deui dah hirup mah cenah, baru dah garde cenah. Abah geus meunang rezeki ieu. Geus ge syukur nikmat. Makanya ternyata kebahagiaan mah dari kemampuan kita mensyukuri. Walaupun rezeki banyak, berlimpah, kita mau mensyukuri nikmat hidup itu.
Ya ini udah pasti. Yang Udah paling mau dicari, pasti, Stan. Ada yang salah. Udah pasti itu mah banyak nikmat Saya kan berlimpah. tanya ke Rian, bah, eta budak meni banyak itu 188. Udah abah mau di hiburan lain. Gak ada hiburan yang lain abah. Beres di sawah balik deui ketemu teh jeung si mak deui nya kitu gitu. Jadi radio. Tapi kelihatan kayak bahagia, karena bahagia itu bukan letaknya tapi di hatinya. Jadi walaupun kita rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi kadang dia nggak menemukan kebahagiaan dari situ. Bahkan overprotect kan, sok makin kaya orang gerbangnya makin tinggi, ada satpam, tambahan anjingnya di situ. Apa Stan? Ada anjing kan? Oh tuh lihat, awas anjing, galak kan? Awas anjing, galak di situ kan ada tulisan. Iya. Udah tambah satpam, tambah anjing, rumahnya itu udah kasih si pintunya dikasih teralis lagi kan? Benar. Masuk ke kamarnya pun diteralis lagi. Luar biasa. Sini ada kadang-kadang ada punya pistol. Ada Iya, betul. pistol di situ. Bahkan udah nyiapin uang kalau nanti satu saat perampok datang, tuh ambil 3 juta udah bawa pulang gitu menurutnya kusulit gitu. Jadi kadang-kadang tadi bahagia itu di mana? Letaknya itu bahagia itu dari bahagia hati. Makanya kita sering berdoa begini kan? Robbana atina fid dunya hasanah, itu doa favorit. Yang kadang-kadang kita nggak adil doa itu sih tung we. Kan Doa penutup. Biar Closing lagi. Makanya nggak tahu sejak kapan itu Robbana atina closing. Makanya kalau Ustadz nggak doa panjang, yang ditunggu satu pasti itu. Robbana. Makanya saya mah langsung aja Robbana atina. Nah, ini cepat padahal anaknya banyak banyak. Mana dalilnya Robbana atina harus ujung. Makanya kalau satu saat ya opik silakan ditutup doa. Tong mundur. Oh, saya mah nggak bisa nggak doa mah ini mah bagian Ustadz Imam, Ustadz Hana nggak usah. Haliku aing. Sama gue aja gitu ya. Robbana atina. Sok saya tanya, apa yang nggak tercakup dengan itu? Buni pengen apa? Tadi kan disebut uang. Robbana atina fid dunya hasanah. Sok. Mobil. Robbana atina fid dunya hasanah. Jodoh, Ustaz. Sama. Jodoh juga sama. Saya sudah dapat hasanah 1. Oh, Istri alhamdulillah. saya Nur Hasanah. Makanya kalau Nabi mah nyebutin tuh bahagia di 4. Di 4 hal. 1, kebahagiaan itu ketika kita memiliki pasangan hidup yang solehah. Alhamdulillah. Urusan cantik nggak masalah. Yang penting cantik. Masalah nggak? Masa. Enggak kan? Enggak. Cantik nggak masalah kan? Enggak masalah. Jadi Oh iya penting mas benar solehah. benar. Solehah. Benar. Karena kalau hanya cantik saja itu bermasalah. Kenapa? Karena cantik itu ada expirednya. Baru lama gelis, sekarang 70 tahun. Cantik. 60 tahun cantik di masa lalu. Nyamun di tukang mah pakai busana muslimah tinggalin lah. Orang pakai busana muslimah kelihatan Masih cantik, kan. Stan. Jadi contoh ya, 1 kalau dicantik saja ada expired. Ya. Tapi di soleha insya Allah tidak ada banyak. Baheula mah soleha agak susah sih. Itu mantan nu soleha enggak? Orang istri soleh. 2, punya anak-anak yang berbakti. Walaupun cuman punya 8, balager kabeh. Banyak 8 banyak. Tapi luar biasa balager kabeh dapat hiji baung. Mending 8 saroleh kabeh. Oh iya. Ya. Iya, benar. Nah, bahagia tuh. Bahagia. 3, kebahagiaan tuh ketika kita punya teman bergaul orang-orang yang soleh. Oh. Nah ini kan kita menciptakan lingkungan, mencari dan menciptakan lingkungan yang itu membahagiakan. Terakhir, rizkinya di tempat sendiri. Rezekinya di tempat sendiri. Artinya nggak usah menyebut rezeki kita jauh kemana. Kan ada yang ketemu sama istri 2 bulan sekali, Iya, Oh, iya. seminggu 2 kali, ada yang seminggu Alhamdulillah, sekali, ada 2 minggu sekali. Tapi dia bukan berarti kudu warung ya, memang rezeki itu di warung nungguan. Orang yang punya warung tuh nungguan rezeki, nggak menyebut rezeki tungguan, si dataan Kan emang beli wae. kesana rezekinya. Emang Ada beli, yang, Stan. iya, ada yang beli alhamdulillah kan beda dengan orang yang menjemput rezeki mah belikum pada yakul kadang pada peuyeum gitu kan. Ada yang gitu kan. Nah, yang cuma diam aja. Pernah tukang warung promo? Jarang sih. Diam ya tukang warung mah kieu we. Kadang-kadang benong itu paling bahagia tukang warung dah. Iya. Benong nonton TV, ongkang uang kaki we. Dateng ya. Nggak ada tukang warung. Bu bade beas mangga. Iya. Paling dipanggil malah. Iya, malah luar biasa itu rizki ada di tempat sendiri, itu kebahagiaan itu yang tercakup dalam Robbana atina fid dunya hasanah gitu. Makanya jangan salah mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya di Allah. Dan tadi minimal
Justru bahagia hakiki ini. Gaya hidup mah deui. Di sini nggak disebutkan harta yang berlimpah karena harta berlimpah belum tentu bahagia. Jabatan tinggi belum tentu bahagia. Bahkan karir yang ngocong-ngocolang itunya belum tentu bahagia. Sorry, maaf. Selang tuh melesat. Sampai gini nih, ada cerita lagi nih. Suami istri ya. Si suaminya itu dia punya peternakan sapi. Ya. Istrinya PNS. Ketika pacaran punya komitmen. Komitmennya apa? Pokoknya mah udah nikah berhenti. Ya. Komitmennya gitu. Udah nikah alhamdulillah. Sebetulnya penghasilan dari suami itu udah cukup. Iya. Ya kalau itu pun ya pas Idul Adha aja sih. Idul Adha kan Banyak orderan banyak. ya. Kalau tak Idul Adha, tapi kan itu cukup mencukupi setahun lah gitu buat di Idul Adha tuh. Tapi kadang-kadang mungkin si istri butuh yang lebih kan, mencari kebahagiaan lebih. Akhirnya tetap di PNS. Godaan pertama apa? Ternyata naik jabatan. Udah naik jabatan, mutasi. Pindah lah. Dia harus ditempatkan di Kota lain. kota lain. Akhirnya dengan segala diskusi panjang, konsultasi ke orang tuanya sama di ngedukung. Nya datu neng tetos S2, lebar teu dicandak mas sayang kalau nggak diambil. Akhirnya diambil lah. Naik jabatan, ditempatkan jadi kepala apalah di itu teh. Suamina di Sukabumi atau apa saya lupa tuh. Sampai dia ngeluh, Ustad, saya teh alhamdulillahnya uang aya, sapi banyak di sini tuh. Sapi banyak. Tapi ada satu kebahagiaan yang hilang apa? Saya tuh nikah tapi seperti nggak nikah. Masa saya hubungan jarak jauh? Emang bisa di Bluetooth kan? Di WA kan? Jadi saya teh status menikah tapi bujangan. Saya harus ketemu istri tuh harus keluar kota dulu. Sementara sekarang ketika nuntut istri berhenti kerja malah jadi pasea gitu. Jadi mungkin hartanya luar biasa kan, isi penghasilannya ini lumayan, tapi nggak dapat kebahagiaan di situ. Makanya betul tadi pasangan hidup yang soleha, walaupun kaya dan cantik, Alhamdulillah. anak yang berbakti, gitu kan. Walaupun Kemudian, banyak ya. Iya. Kemudian tadi ada lingkungan, contoh rumah kita besar nih. Iya. Rumah kita besar, mobil kita bagus, tapi di sekitar teh nurarese unggul enak. Kita punya tetangga anu sok ngagerung-gerung motor tiap hari renyut kan dia teh. Tiap hari atau tetangga yang sebelah sini punya mobil kan Honda Turungtung yang tahu yang sekali ngagas pogging gitu. Pogging sampai kita pas Berasap ya Allah, Gusti tiap pagi nu ieu gitar lo gombrang ini nyetel musik itu udah enggak enak. Makanya pantas kebahagiaan itu letaknya apa? Ada lingkungan yang soleha, yang enak, yang kondusif. Lingkungan kerja aja kan yang nggak enak kita pengen keluar. Ini mah lingkungan kerja masuk, aduh yang ini baik, yang ini udah enak. Sok Buni masuk satu komunitas, orangnya baik-baik, soleh-soleh, kita tuh betah. Itu kebahagiaan. Terus rezeki tadi di tempat kita sendiri. Nah makanya ini yang maksud bahagia oleh kata Nabi. Makanya disebut 4 hal yang merupakan kebahagiaan di dunia. Eta sebetulnya. Nah, pertanyaannya mengejar. Aku nih pertanyaan dari aku. Jadi gimana caranya biar kita tuh mengejar kebahagiaan itu ketika kita mungkin ya tadi galau ya, mau refreshing, pengen ngejar kebahagiaan, tapi dengan cara yang tepat nih Ustadz, nggak yang macem-macem. Nah, Nabi itu membolehkan orang tuh saatan tuh nggak selamanya kita tuh ibadah. Karena kan bahasa Nabi itu latan sanasi bahkan minad dunia, bahasa Quran malah. Jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Nikmati dunia ini boleh. Bukan nggak boleh refreshing, boleh. Kaya boleh. Kaya lain boleh. Bisa jadi kan orang Islam wajib harus ada yang kaya. Kaya boleh. Refreshing boleh. Misalkan tadi satu saat apalagi tadi makan enak boleh. Tapi ingat letak kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan hakiki mah Allah yang ngasih. Berapapun tadi refreshing wae imah kontrak dulu enak tuh. Memang refreshing balik ke imah. Bahasa orang anjir lieur kontrakan kan gitu kan. Artinya oke lah refreshing gitu. Tadi makan enak tapi balik ke rumah teu mungkus istri baeud. Gitu. Jadi bahagia mah sebetulnya letaknya
Kalau kita mau mencari bahagia, minta kepada Allah ya pemberi kebahagiaan. Apa definisi bahagia itu? Tenangnya hati. Tenangnya hati ya. Refreshing, tenang, tapi hanya saat itu aja. Makan mungkin bisa melupakan masalah saat itu saja. Orang tenang dengerin musik dari Pariman, Nggak tenang lagi. gitu. Orang tenang, di kaya, justru nggak tenang orang kaya makan. Makanya tenang itu ketika kita mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Oh. Contoh begini, orang di tempat yang sama, tetapi yang satu pengen cepat keluar, yang satu tetap tenang, tetap stay. Contoh ya, di penjara, ada orang yang ketika keluar bahagia ketika keluar. Ada orang di penjara itu ketika dia keluar nangis. Karena Karena yang satu mah bahagia di dalam. Walaupun di penjara dia bahagia. Oh iya. Makanya iya. ketika meninggalkan penjara itu sedih. Sedih ya. Karena dia bahagia. Apa? Kenapa bahagia? Cocok. Bukan. Karena ada satu mah sipir. Satu mah bener emang kerja digaji. Emang dia digaji betul bahagia. Eureun teh ya Allah pensiun kabayang orang gawe naon kan gitu. Ketika makanya dia mah bahagia. Jadi ketika keluar tuh sedih. Pensiun, aduh kabayang orang usaha naon gitu kan. Tapi yang satu lagi berada di penjara. Padahal sok naon susahnya di penjara gitu kan. Mun hitung-hitungan. Satu tekudu bayar satpam. Ya udah dijagain. Udah dijagain. Tekudu mikir ngoci pantok. Iya. Terus saya emang para anu di penjara ngunci pintu sendiri. Kabur dong Stan. Gitu kan. Nggak perlu pikir apa masak. Iya dikasih. Ya Tuh. udah. Tapi ada nggak orang yang mau di dalam? Nggak ada Stan. Apa penyebabnya orang nggak betah di dalam? Nggak cocok hati. Iya nggak tenang ya. Iya, nggak tenang hati. Tapi sipir penjara betah. Kenapa? Kerja. Dia tenang. Kenapa? Orang yang kerja dia di situ dapat ketenangan karena ada dalam keridhaan yang punya penjara. Tapi itu mah keridhaan mata kayak buru-buru keluar kan. Kesel nu boga saya itu nambahan wae kan. Nah, makanya beda ketika kita hidup ada dalam ridho Allah. Ada dalam cinta Allah, hati kita akan tenang. Refreshing ada dalam cinta Allah. Kita menikah ada dalam cinta Allah. Kita kaya ada dalam cinta Allah. Maka itu yang akan memberi kebahagiaan. Makanya kalau tadi salah nggak kita refreshing? Enggak. Salah nggak kita kaya? Enggak. Salah nggak kita nikah? Enggak. Tapi pertanyaannya kan tadi bahagia hakiki dari Allah. Maka beli kebahagiaan hakiki itu dengan apa yang kamu miliki. Kita punya harta, sok beli cinta Allah dengan harta kamu. Oh iya. Kamu punya ilmu, beli cinta Allah dengan ilmu kamu. Kamu punya istri, beli cinta Allah dengan istri kamu. Kumaha carana? Bagaimana kita mewujudkan rumah tangga yang Allah cintai? Kita punya anak, beli kecintaan Allah dengan anak-anak kita. Jangan sampai justru kebalik. Kita punya anak, malah memalingkan cinta kita kepada Allah. Kita punya istri, memalingkan cinta kita dari Allah. Kita punya harta, memalingkan kita dari cinta Allah. Tadi saya bilang tadi, saprak buni tenar, saprak buni uang yang banyak, jadi terpalingkan dari cinta ke Allah. Nah, itu. Makanya nggak salah tenar itu, nggak salah apa banyak uang itu. Tapi yang salah itu ketika apa yang Allah beri tadi memalingkan cintanya dari Allah. Nah makanya apapun, karena kan tadi dari awal saya sampaikan rezeki itu beda-beda Allah kasih. Tapi kebahagiaan Allah rata, karena kebahagiaan itu dari cinta kita kepada Allah. Saya ulang, rezeki itu beda-beda dari awal. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi apakah orang miskin gak berhak bahagia? Berhak. Gitu kan? Ya. Apa orang miskin pasti gak bahagia? Enggak juga. Gitu. Bahkan anu bodoh bahagia ya. Dasar kabeng mah bodoh tuh bahagia. Kenapa? Sok contoh. Bala-bala jatuh ke tanah. Yang berani ngambil dokter apa anak kecil? Anak kecil. Anak kecil ambil. Kenapa? Nggak tahu. Tapi nikmat tuh. Dokter nggak higienis sih. Kabeng mah pinter teh yang sarakeunnya saprak segala apal jadi segala sieun gitu. Jadi ketika betul. Banyak yang kita tahu, banyak kita takut. Makanya tadi saya bilang bahwa tiap Allah tuh kasih jatah rezeki itu beda-beda. Jatah nasib itu beda-beda. Tapi Allah rata beri kebahagiaan sama. Kenapa? Karena orang dengan kemiskinannya bisa mendatangkan cinta Allah.
Orang dengan kekayaannya bisa mendatangkan cinta Allah. Kalau tadi jomblo nggak bahagia, rugi. Bagaimana mau seumur-umur topik jomblo? Jangan dong. Kan gitu kasihan kan. Iya. Makanya beli kebahagiaan itu dengan kejombloannya. Gimana Stat? Teknisnya teh. Habis waktunya. Mohon maaf Dik. Mohon maaf nanti next Jadi, episode. belakang. Jadi kasihan kan. Kan tadi yang penting orang tuh seolah-olah lamun jomblo nggak bahagia. Bahagia tuh enak ya nu nikah. Enggak, nu loba nu nikah ge rieu teh Iya. cerai. Nggak sedikit kan? Bukan nggak tahu kan saya. Ya, bukan nggak sedikit, nggak sedikit nggak menuju ke sini. Ada orang yang kekeh pengen cerai. Pokoknya aku udah nggak nyaman sama kamu, aku udah nggak bahagia sama kamu. Padahal punya pasangan. Ayo dia, aku nih nggak bahagia sendirian, pengen deh sama kamu kan? Dia mah gitu kan? Ada yang aku nggak bahagia sama kamu, aku pengen pisah. Nah artinya orang rumit. Kalau begitu bahagia bukan dari berduanya, bahagia bukan dari bersatunya, tapi bahagia itu Allah yang ngasih ketenangan batin. Makanya beli kebahagiaan dan kejombloan kamu. Nah, makanya kalau tadi kan bahagia itu di hati. Obat hati kan ada 5. Masih inget tuh? Nyanyi saat nyanyi, nyanyi. Saya ke bahasa Arab. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi dulu pernah kita bahas, ini udah populer ya. Imam An-Nawawi, ada Al-Bantani, Imam Nawawi membuat satu kitab ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu bagus sekali, sudah diterjemah. Jadi saya ada versi aslinya. Di antara beliau mengutip perkataan Qala As-Sayyid Al-Jalil Dzul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas. Jadi ini perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati teh aya 5. Aduh, 5. Jadi kalau kita pengen bahagia, ngejar cinta Allah, kejar dengan 5 hal ini kata Ibrahim Al-Khawas. 1, qiraatul Quran bitadabburi. Baca Quran dengan mentadabur, bukan hanya baca. Tadabur, karena kita akan menemukan surat cinta dari Allah dari situ. Kan kita begitu bahagia menerima surat cinta WA dari calon ya. Calon kalau udah WA dari istri beda. Oh, beda. Kalau WA dari calon bahagia. Kalau dari Nerima telepon dari istri itu beda Iya, dengan iya, nerima dari calon. Sama kan? Nama-nama Gimana? ya mau tengah bejaan tagihan. Ngambak pulang telah. Tapi kalau dari si sayang makan dari si sayang, kalau udah di kamar jangan disayang-sayang. Atau kalau Kang Budi mah ayang gitu. Ai. Kalau teman saya mah sampai sekarang usia Pak tuh dia masih panggilnya ai. Istrinya karena Ayu. Ai. Aduh. Jadi luar biasa kalau kita begitu bahagia menerima surat cinta, WA cinta gitu, kalanya atau status cinta dari pasangan, apalagi luar biasa dibikin status tuh kebersamaan dengan kita tuh di status WA dia, status IG dia, status Facebooknya, itu kita bahagia. Makanya kita dapat surat cinta dari Allah yang Allah sudah memberikan nih, kalau pengen bahagia ini rumusnya ada di Quran. Makanya poin pertama qiraatul Quran bitadabur. Jadi baca Quran dengan tadabur. Nanti di Ramadan sudah luar biasa Allah buka tuh. Karena tadarus itu bukan banyak-banyak maca sebetulnya. Tadarus itu lebih ke memperdalam, memahami dengan baik. Maka aneh, Pak Ustadz, sekarang kajian tafsir ribut dulu ya. Karena ibu-ibu pada tadarusan. Lah kalau kemarin itu tasyaab bukan tadarus, itu kan gagal paham nih saat tadarus. Di kilama kita mah tadarus teh paheula-heula taman. Padahal bacaan lagi butut gitu. 2, kholaul batan. Mengosongkan perut dengan melaksanakan saum. Di mana tak kebahagiaannya? 1, Allah mencintai orang-orang yang saum. Bahkan saum itu untuk aku kata Allah gitu kan. Saum itu untuk aku. Bahkan Allah menjanjikan 2 kebahagiaan bagi orang yang saum. 1, bahagia ketika berbuka. Sekarang kita tadi tenon martabak kesiapnya. Anggur. Beda. Martabak datang nggak sebahagia ketika walaupun kita hanya makan sekedar kurma, kemudian di situ pizza atau itu makanan enggak. Tapi ketika itu berbuka bahagianya, bukannya double. Makannya enak, 2 memang kita bertemu dengan buka yang Allah sudah beri janjikan kebahagiaan. 2, kebahagiaan ketika dia kena bertemu Allah. Makanya orang yang sering mengosongkan perutnya itu insya Allah hidupnya akan bahagia. Karena tiap hari dibahagiakan Allah dengan berbuka. Iya. Itu janji Allah. Kemudian 3, nah
Qiyamul lail, sholat pada waktu malam. Allah sudah buka channel kebahagiaan. Apa janji Allah? Siapa yang sholat pada waktu malam, maka dia akan bangun dalam keadaan thayyibun nafs. Hatinya akan riang, gembira, tenang. Tapi orang yang tidak bangun pada waktu malam untuk sholat malam, bangun khabisun nafs, hatinya buruk. Coba aja ketika sholat malam, walaupun kita hanya 11 rakaat, walaupun hanya 1 jam ya. Banyak. Ustaz. Banyak. Walaupun Lama, hanya 1 Ustaz. jus gitu. Ustaz. Walaupun hanya 1 juz, kalau biasa we kita mah setengah jam cukup lah. Setengah jam itu udah surat-surat yang pertengahan. Rasakan ketika kita pagi hari itu lebih cerah, lebih tenang. Dan bahagia mah di situ. Lebih menatap itu tuh lebih optimis. Ada masalah itu lebih kita lebih tenang dalam menghadapi. Aslinya kalau kita sholat malam, tapi kalau kita nggak sholat malam, asa rami jut hirup teh gitu. Beda aja. Mohon maaf, Ustaz. Rami gitu apa? Kusut. Kusut. Clear ya. Clear ya, sahabat ya. Clear ya. 4, at-tadaru inda sahar. Tadaru tuh dikirungi, kalau bahasa Quran tuh wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka berzikir, beristighfar, mohon ampun ketika sahur. Sahur tuh begini, beres sholat malam kan waktu sahur tuh. Iya. Sok pakai berzikir, pakai dia memohon kepada Allah. Janji Allah, turun Allah tuh ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kata Allah tuh, siapa yang meminta kepadaku Allah kasih. Siapa yang meminta ampun Allah ampuni. Luar biasa. Sok bahagia kalau kita apa yang jadi keinginan kita dikabulkan oleh sang pemberi kebahagiaan. Apa channelnya? Salat malam. Kemudian zikir ketika kita menjelang sahur, apalagi istighfar. Karena istighfar inilah yang membawa keberkahan hidup. Karena membawa hidup susah teh apa? Dosa. Terakhir, nah ini bahagia, cinta Allah diperoleh mujalatus solihin. Kita mencari orang-orang yang soleh. Apa kepentingannya? Kan kalau orang tuh cek orang Sunda mah rerejengan, duduk-duduk bersama orang yang tukang pandai, kita akan ke bawah bau. Walaupun tidak kena apinya, minimal ke bawah baunya, asapnya. Tapi ketika kita bergaul dengan minyak wangi, walaupun kita nggak beli minyak wanginya, nggak dikasih, tapi terbawa wanginya. Minimal duduk bersama orang soleh, dapat faedah ilmu dari mereka. Dapat menguatkan. Ketika kita lemah, ada yang menguatkan. Bergaul bersama sahabat-sahabat yang soleh, di saat kita ngedrop, ada yang menguatkan. Nah, letak kebahagiaan itu di situ. Maka kejarlah cinta Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Begitu. Masya Sudah Allah, jam Ustaz. setengah 10. Ini mungkin sahabat SIF semuanya udah pada terbiasa ya. Ya. Kalau mau nanya langsung aja di Live chat. Ya, coba Pik kita cek ada yang nanya nggak? Oke. Nah, Ustadz, kita sambil nungguin buat sahabat sih mungkin yang tadi juga sama kayak Budi sama Opik fokus ya. Fokus. Tadi menerima transferan ilmu Betul. dengan banyak banget tamparan-tamparan. Singgungan. Jadi pertanyaannya dari tukang presenter dulu. Iya, Iya. kita Tukang akan presenter. mulai dulu. Pik ada pertanyaan nggak? Mungkin dari Kang Buni. Oke, terima kasih. Ya, nanti aku Pertanyaannya gitu. menarik sekali nih. belum Ustadz. Oh, belum. Oke, tapi kadang-kadang ini Ustadz, saya mau bertanya juga nih mengenai orang-orang tuh kan cenderung apa ya, mengejar-ngejar dunia gitu Ustadz. Ya, padahal mungkin dia juga tahu bahwa dunia tuh kayak mungkin melalaikan lah atau mungkin cuman hanya sementara gitu kan. Tapi tetap aja semuanya tuh kayak terfokusnya tuh pada dunia, sehingga kita juga yang akhirnya nih saya nih misalnya berada di lingkungan yang mungkin kalau di sini mah enggak ya, lingkungan soleh ya insya Allah ya. Kayak di lingkungan Insya Allah alhamdulillahnya. Insya Allah berarti can saroleh. Alhamdulillah. Suka kadang-kadang juga kayak ikutan saat kayak misalnya nih kayak aduh si ini udah punya rumah misalnya, duh saya belum, pengen juga gitu. Insecure. Suka kayak kadang-kadang jadinya kayak nggak bersyukur gitu. Saat itu bagaimana Ustaz ya cara mengatasi biar kita tuh nggak lalai akhirnya gitu dengan Iya. melihat nikmat orang lain yang kita belum ada gitu. Sebetulnya udah dijawab sendiri sebetulnya tadi ya. Apa Ustaz? Udah jawab tadi pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Oh iya Ustaz. Jadi pertama bahwa wajar, sangat wajar kalau manusia cinta dunia. Kenapa? Karena hidup di dunia. Normal berarti ya. Normal gitu. Oke. Yang nggak normal itu ketika dia mengejar dunia melupakan akhirat, itu masalahnya. Itu nggak normal. Wajar kan orang hidup di dunia, masa saya mah
kumaha Allah saja. Kalau Allah takdirkan makan, makan. Kalau Allah takdirkan nggak makan juga nggak makan. Itu justru nggak wajar, aneh. Itu tawakal yang salah. Jadi ketika orang mengejar dunia, kan tadi saya bilang, sekedar mengejar dunia, bahasa Quran, la tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan dunia ini karena kamu hidup di dunia. Sok kejar duniamu. Buat apa? Kamu kejar dunia bukan buat bekal menuju ke akhirat. Yang salah ketika mengejar dunia, kita melupakan pemberi kebahagiaan. Karena ketika kita yang dikejar dunia saja dianggap bahagia, apa dunia akan membahagiakan, salah. Kamu nggak akan dapat kebahagiaan itu. Yang ada apa? Stres, kegundahan, ketenangan, apa ketidaktenangan. Kalau yang dikejar cuma itu, banyak orang yang akhirnya hampa hidupnya. Dulu ada orang yang miliarder luar biasa, dia milih akhirnya kalau bahasa orang Islamnya, mewakafkan seluruh hartanya. Dia milih tinggal dibikin gubuk reyot kecil di dekat sungai. Kenapa? Aku nggak bahagia, nggak tenang. Tuh, Allah udah ngasih ketenangan. Makanya kalau kamu jadi orang kaya, beli ketenangan hatimu. Itu dengan kekayaanmu. Dengan cara apa? Dengan kekayaanmu, kejar cinta Allah. Kumaha carana? Sok atuh ku harta kamu itu sumbang orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Misalkan untuk menghidupi anak-anak yatim, janda-janda tua. Rumah-rumah tafid gitu kan, rumah-rumah tafid memberi. Janda muda gimana, Ustaz? Oh, beda dari nikahi ya, teman. Sama yang jomblo. Jadi, ya. Berikan pertolongan dengan dia memberi kebahagiaan pada orang lain. Bahasa hadis, siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain, Allah akan mempermudah urusannya dunia akhirat. Kalau saya artikan bebas, siapa yang memberi kebahagiaan pada orang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Maka ketika dia punya harta yang banyak, dengan hartanya sok bahagiakan sebanyak-banyaknya orang. Apalagi untuk perjuangan orang Islam, maka engkau akan dibahagiakan oleh Allah. Maka beli kecintaan Allah dengan dunia yang kamu miliki. Kalau dengan itu nggak masalah. Tapi kadang tadi kan dirasakan, saya ngejar dunia jadi lupa ke Allah. Pada akhirnya apa? Jadi orang terpanasan. Batur punya ieu, jadi kieu, batur punya ini, kita jadi nggak enak. Makanya rumusnya tadi, dah bahagia mah bukan dari sebanyak apa yang kita miliki, tapi kemampuan kita mensyukuri. Kan tadi di awal, Allah udah ngasih rezeki itu beda-beda. Contoh ini kita sesama satu profesi. Berjalan misalkan sama-sama kita, contoh aja kalau di pelawak aja contoh ya. Itu ada pelawak SOS misalkan. SOS ya. SOS ya. Sule sama Kang Oni sama itu ya. Bareng bersama-sama berjuang. Populer sama, tapi rezekinya sama. Beda. Kenapa? Bukan karena Sule lebih piawai, karena Allah udah kasih rezekinya seperti itu. Begitu kan? Artinya Allah sudah kasih nih, ini sakit. Tapi apakah yang ini gara-gara bedanya? Apakah Allah istilahnya nggak ngasih kebahagiaan kepada orang yang berhasil? Enggak. Kan tadi saya bilang, orang miskin pun sama dapat bahagia. Kan letaknya ditenang. Karena kalau kita letaknya, oke lah, misalkan si Kang Sul dikasih yang lebih. Tadi kan setiap orang Allah lebihkan, Allah akan kurangi dari sesuatu dari sesuatu. Oh, sebentar ada pertanyaan. Gitu. Udah ada atau yang komen? Ada nih. Pik, bacain Pik. Boleh, dari Muhammad Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan sedangkan kegiatan sehari-hari kita padat sekali, Tad? Dari kuliah maupun kerja. Bagaimana ya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Gitu. Betul. Makanya tadi, bahagianya apa sih? Apa bahagia tuh? Diam, enak, istirahat. Bahagia itu ketika kita berada dalam ridho Allah. Makanya saya bilang, kejar kebahagiaan dengan kuliah yang kamu cari, yang kamu jalani. Kejar keridhaan Allah dengan pekerjaan yang kamu kerjakan. Kejar keridhaan Allah dengan padatnya jadwal kamu. Di situ bisa ya, Ustaz, ya? Ya bisa, artinya ketika bahasakan Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, kita kuliah buat apa? Kemudian kita kerja buat apa? Kita pada jadwal tuh karena apa? Gitu kan? Kalau semuanya di koridor lillah,
itu nggak, lelahnya insya Allah akan bernilai lillah, itu insya Allah akan sampai kepada jannah. Lelah kita kalau lillah akan sampai kepada jannah. Makanya kalau kita kembali kepada rumus Rasulullah ya, ada orang ingin mengejar cinta Allah sampai luar biasa, zikir terus, sholat terus, saum terus. Kata Nabi nggak begitu. Tubuhmu ada hak, butuh refreshing. Nggak salah kan dari awal kita. Keluargamu ada hak. Artinya ini Allah sudah memberikan kan. Kenapa? Tubuhmu ada hak, kamu saat untuk beristirahat. Keluargamu ada hak untuk diperhatikan. Termasuk tetanggamu ada hak untuk kamu bergaul. Makanya pandai-pandailah orang membagi waktu. Itu sebetulnya. Jadi ketika orang sudah pandai membagi waktunya, insya Allah apapun yang aktivitas kita tetap akan mendapatkan ridhoan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita bahagia letaknya di istirahat, loba istirahat, bahagia, stres. Letaknya di nonton wae bosen. Gitu kan. Akhirnya letak tadi, aduh padat jadwal. Luar biasa padat jadwal. Kayaknya bahagia loh kalau rehat terus. Masa pandemi teu payu ka mana-mana enak gak? Itu kan. Jadi si negeri tengah atau maksudnya pertengahan saja. Si negeri tengah tuh tengah-tengah, middle. Makanya saya bilang ketika kamu tengah beristirahat, tengah tenang, beli kebahagiaan Allah dengan ketenangan kamu. Sibuk oge beli keridhaan Allah dengan kesibukan kamu. Kumaha carana? Keur kuliah ingat ke Allah. Naon? Tujuan kuliah buat apa sih? Karena bagaimana kalau orang belum lulus kuliah keburu maut? Ya jangan. Makanya kuliah teh harus lillah tadi. Kenapa? Kalau kuliahnya lillah, maka ketika satu saat dia belum sampai ke puncaknya, maka dia sudah dapat credit point dari Allah. Tapi kalau nggak lillah repot. Makanya saya misalkan nanti ya Kang Buni datang sih berlelah-lelah kan, hujanan naon. Kalau nggak lillah lebar. Makanya kita datang lillah di sini, capek iya. Misalkan kehujanan tirisnya. Tapi apa? Kalau yang kita kejar lillah, lelahnya lillah, insya Allah jannah. Dan nggak ada kebahagiaan yang kecuali itu. Bahagia di dunia, masa bahagia bagiannya ada expire-nya. Tadi kita kan alhamdulillah bahagia nikmat makan ada expire-nya, bahagia traveling ada expire-nya. Bagaimanapun di dunia mal hayatud dunya ila mataul gurur. Bahagia hakiki mah jangan sekarang, nanti ketika kita masuk mulai surga. Makanya kalau mau istirahat jangan sekarang. Istirahat mah kalau kita sudah mati, Allah istirahatin. Nam solihan. Tidurlah kamu dengan tenang. Mun batur mah krip. Mari kita enam solihan. Tidurlah dalam keadaan kamu tenang, soleh. Allah akan berikan kabar gembira dengan surga yang akan kamu dapati. Siapa yang semacam ini? Orang yang berlelah-lelah ketika di dunia, lillah. Orang yang berlelah-lelah ketika di dunia, lillah. Tapi lelah karena lillah, bukan karena lillah. Bukan masuk surga, tapi lillah teh aduh walah asup neraka. Nauzubillah min dzalik jangan ya. Pik nam solihat. Belum ya. Jangan ya. Oke, ini Ustadz pertanyaan lagi ada ya. Assalamualaikum Ustadz Imam. Ini mohon bertanya supaya kita bisa ikhlas dengan takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita itu gimana Ustadz? Mohon wejangannya. Nah, bukan ikhlas satu, ari ikhlas. Apa tujuannya ikhlas dengan takdir coba? Kayak misalnya mungkin takdirnya nggak sesuai. Mohon maaf, gitu. Kita perlu diluruskan ya. Contoh ya, Kabogoh direbut batur. Nah, contohnya. Ikhlasin aja. Sing ikhlasnya gitu. Udah buka, sendal hilang, ikhlasin saja. Sing ikhlas. Harusnya pas kan? Ikhlas itu kita beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah itu namanya apa? Ikhlas. Nggak ada yang kita tuju kecuali Allah, itu namanya ikhlas. Naon hubunganana jeung sendal leungit jeung takdir buruk gitu. Justru takdir buruk itu ikhlas itu ketika ada takdir buruk, ikhlas itu karena kalau ikhlas mah ke tujuan. Apa yang kita lakukan tujuannya hanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Tah kalau menghadapi takdir mah ridho. Oh, ridho. Apakah dia ridho terhadap putusan Allah? Ridho itu kemampuan menerima takdir Allah. Nah, kalau tadi saya bilang ini teorinya mudah. Iya.
sabar, ridho. Saya ngalamin yang pernah cerita kemarin ya. Iya, Ustaz. Ternyata sabar dan ridho itu nggak semudah yang diceramahkan dan dibicarakan. Tapi justru itulah yang ujiannya. Ridho itu adalah kepasrahan, kelapangan dada kita ketika kita menerima takdir buruk dari Allah. Karena kita meyakini apapun yang Allah putuskan itu yang terbaik. Kalau kita di hati begitu, udah deh, tenang. Itu ya kemarin yang saya Rasakan. yang saya terus di hati itu dimainkan gitu. Ya Allah, mungkin ini buruk terasa, ini pahit, tapi saya yakin Allah sudah takdirkan yang terbaik. Banyak hal yang mungkin kita anggap buruk saat itu, ternyata Allah sudah menyiapkan berbagai kebaikan dari keburukan ini. Seperti ini sebagai penutup saja, ya, ada orang tengah gagah-gagahnya, dia berkuda jatuh, Ya. kakinya patah, dan dia tidak bisa berkuda lagi karena kemudian kakinya itu digusur-gusur, cacat. Sampai dia jadi bahan ledekan, bahan bullying gitunya pemuda-pemuda di kampungnya. Sampai dia nangis, ya Allah, kan kadang kalau kita dapat gitu, kemanakan ya Allah tahajud saya selama ini? Kemanakan ya Allah saum saya selama ini? Bukankah aku sudah sering meminta keselamatan kepadamu? Aku keluar sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya sudah minta setiap malam supaya diberi ketenangan, diberi keselamatan, diberi kemudahan. Beginikah balasanmu ya Allah? Saya jadi bahan bullying orang. Saya jadi orang yang sosok orang yang mungkin gak berguna. Karena kaki saya cacat, saya gak bisa berkuda lagi. Saya sehari-hari hanya melakukan kegiatan yang ada di sekitar rumah saja. Nah, itu kadang-kadang dia menyesali itu. Satu saat diumumkan di negeri itu bahwa seluruh pemuda diwajibkan wajib militer dan ikut ditempatkan di garda terdepan. Maka pemuda seluruhnya dijemput di kampung-kampung. Akhirnya semua pemuda digiring untuk ikut wajib militer berperang di saf depan kecuali nu pengkor tadi. Itu tong dibawa nu kieu mah ngariweuhkeun di dituna ge. Tuh, akhirnya apa? Jangan dibawa. Jangan dibawa. Repotin Karena sudah nantinya. ngerepotin kan. Udah jangan dibawa ini mah. Udah biarin aja. Yang lain dibawa, diarak kemana langsung ikutkan ke sana. Nggak tahu pulang lagi, nggak tahu tidak kan udah nyawa di sana makan. Tapi dia bersyukur, ya Allah, untung pengkor ya Allah. Kenapa kalau saya begini, siapa yang ngajagain ibu saya? Ibu saya sendirian di rumah. Dengan begini aku diberi kau beri kesempatan menjaga ibu saya. Di situ mah dia baru bersyukur. Aduh, nulain mau bawa balik deui bantu saya mah masih menikmati indahnya alam di sini. Tuh. Jadi mungkin saat itu dia sedih. Saat itu seolah-olah bahwa Allah takdirkan buruk kepada saya. Tapi ternyata Allah sudah takdirkan yang terbaik. Nah, itu teh apa? Itu yang namanya ridho dan kita butuh kesabaran untuk sampai kada hikmah ini. Makanya kepada teman tadi ketika menerima takdir tadi, ketahuilah bahwa Allah menetapkan yang terbaik. Sok belajar bersabar menunggu hikmah Allah itu buka. Dan itu pasti. Harus ditunggu apa memang harus dicari hikmahnya, Ustaz? Kalau misalnya kita lagi menerima takdir Ujian. Dan buruk lah satu misalnya. saat nggak dicari pun akan datang sendiri. Dan Oh, kita kan. akan sadar banyak orang yang baru menyadari terdatang. Oh, baru gitu kan. Pantesan Allah tuh. Itu kan baru Tapi Setelah Ustaz itu- gimana cara, maksudnya teh hentakan pertama kan suka ada Kan kieu Luas. bahasa Nabi itu as-sabru inda sodmatil ula. Kesabaran tuh ketika hentakan pertama. Justru ketika hentakan pertama kumaha ye? Apakah kau Respon bersabar kita atau iya pertama respon gitu kita. Itu sabar mah di situ mah. Aduh sudah 10 tahun saya kehilangan anak saya. Mah bukan sabar lagi udah 10 tahun. Justru sabar tuh ketika hentakan pertama. Itu orang gagal nikah belum tentu yang jelek. Gitu. Ternyata ada orang yang gagal nikah karena Allah sudah siapkan jodoh yang lebih Terbaik. baik. Saya punya teman gitu, saya nama kalau ketemu seri itunya itu luar biasa. Kenapa? Udah hitbah, 2 bulan mau nikah ternyata nggak batalkan. Tuh kumaha peureusna eta si perempuannya nggak batalkan. Tapi dari situ dia sudah dapat sekarang jodoh yang lebih Baik. Makanya kalau Opik pernah diputusin tenang Pik. Gitu Allah sudah ditinggal. sudah setengah 10 alhamdulillah. Insya Allah Pik dapat yang itu ya, Ustaz ya. Insya Allah ya Ustaz. Oke. Semoga sama Amin. takdirnya. Tapi nggak tahu kapan. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah jam Oh udah, setengah 10. udah Udah nggak cukup. kerasa kayak baru 5 menit loh. Oh, iya. Lain luar biasa di luar gitu. Biasa di luar. Ya udah teman-teman semuanya, sahabat sip, mohon maaf ya kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak tersampaikan kepada
gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Insya Allah kita akan bertemu ya. Ini berarti Ramadan ya kita ketemu ya? Kan Iya, pekan insya Allah depan Ramadan dengan format libur. yang baru mungkin ya, ya. insya Allah. Insya Allah. Waktu yang baru, jam tayang baru mungkin. Insya Allah ya, karena pekan depan libur ya, Libur. jadwalnya libur dulu. Tadi apa aja Pik? 5? Wah, 5, langsung weh. dites. Oh, deh ngerasa. Ingat, yang Apa? pertama baca Quran dengan mentadabburinya. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu beda lagi Ustaz. Beda. Yang kedua harus mengkosongkan perut puasa. Oke, yang ketiga Qiyam. sholat malam. Yang Yang keempat, keempat Zikir. zikir di menjelang waktu sahur. Iya. Nah, yang Yang kelima kelima, lingkungan yang baik. Kumpul bersama orang-orang yang berkumpulan. sip. itu ya conclusionnya ya ternyata ya, Masya Allah luar biasa. Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Bisa itu artian. Ari ku Sunda minta diterjemah bahasa Inggris gitu. Pokoknya buat sahabat semua yang pengen mendukung, mensupport program dakwah kita bisa ada di bawah sini ya. Betul. Dan juga pengen mendukung program-program dari SIF ya. Ya. Ada pesantren, ada SIF Care, ada Leswes juga. Boleh banget bisa menghubungi akun-akun Instagram. Berikut. Oh ya, ada apa aja? Ada shift_care, Nah, terus? pesan_trend, dan leswes juga- shift. Ya betul sekali ya. Betul. Kita bertiga undur diri. Ustadz Imam terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu khair, barakallahu Insya Allah fiik ya. bertemu lagi di bulan Ramadan nanti. Insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih juga buat teman-teman ini semua yang sudah bekerja luar biasa sekali ya. Mensukseskan. Mensukseskan acara hari Selama ini. pandemi ini tim Gegana nih juru keker dan Kameramen Iya. semuanya luar biasa sekali ya. Tim dari Kalian luar IT biasa. Kalian juga luar ya. biasa. Luar biasa. Kita berdua pamit, saya Buni Asian. Dan saya Taufik Permana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, kehilafan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di acara kajian online SIF berikutnya ya, insya Allah Ya, ya. insya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.